وإخوانهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى الجميع والأفضل والأفضل والأمن والغوث وقوة الله والغوث وقوة الله والغوث وقوة الله استجر رسول الله خصوصا إلى رسول يا سيدنا هدي فاطمة الزهراء خصوصا لجميع مشايخنا عندنا وبيننا وجميع المسلمين والمسلمين خصوصا إلى جميع الأولياء وجميع الكتب وخصوصا إلى جميع الأنبياء والمرسلين وجميع رسل الله جميع الأولياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والسادة والصديقين وعلى كل من أوصلنا وللهم الفاتحة الحمد لله khususan ila Syekh Sahibul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana fid dharain amin. Simpanan berharga lah. Mana semalam? Amaliyah ma'rifat sifat ya lah. Sudahkah? Amaliyah jar kita amalu ma'rifat sifatullah ta'ala. Ini amalan mengamaliyahkan sifat-sifat Allah supaya kita mengenal sifat-sifat Allah. Untuk mengenal sifat-sifat Allah, kenapa? Sifat-sifat Allah ini ada beberapa jalan atau cara diantaranya. Ini cara satu, mengenal dan mengetahui sifat yang ada di diri hamba seperti iradat atau berkehendak. Iradat yang berkehendak bukan diri kita. Jadi Allah yang berkehendak. Jadi orang-orang kalau sudah tahu ke sini, ini kan tapi berkehendak. Kalau berkehendak itu jangan diri kita lagi. Fana dengan iradat, yang berkehendak jangan diri kita. Allah yang berkehendak. Ya Allah, hendak sembahyang Allah yang sembahyang. Hendak berusaha Allah yang berusaha. Ya Allah, artinya syariatnya diri kita. Cuma fana di situ. Syariatnya diri kita, itu caranya. Ya Allah, jangan kita kayak kita anak belajar, jangan kita anak belajar. Syariatnya diri kita. Sifat iradatnya adalah Allah, nang berkehendak Allah, nang ikam anak belajar kasihnya. Kalau ikam juga nang berkehendak itu keduaan garangnya Allah ya Allah. Ya ada. Nang memaham Allah syariatnya diri kita. Karena bazahir Allah tuh laisa kamitslihi syai'. Kawala kita melihat ke iradat kawala kita melihat sifat iradatnya. Anak tahu mana afalnya, nya berkehendak tadi. Ya Allah. Nana berkehendak ini ternyatanya minallah. Ya Allah. Di dalam hati kada dikeluarkan. Ini kehendak Allah, jangan tak itu. Di dalam hati. Seperti iradat atau berkehendak, kodrat atau berpuasa, ilmu atau tahu. Nah, nang berpuasa, nang kawa puasa membaca, kawa kita memaham, itu Allah nang memaham puasa, bukan kita. Awaknya, jasadnya itu syariatnya. Nah, kalau dalilnya yaitu Allah. Jadi supaya kita jangan ada diri kita lagi. Nyaman kalau gitu. Nah, kalau sudah kaiannya kita latih angka itu, lalu kita sarik kurang dan sarik kita, bukan sarik orang kita lagi, ya. Sarik dengan Allah. Karena anak kita di sini tadi. Nah,
Lalu ujar Allah, ikam menyarik ya Allah. Oh, menyarik ya. Menyarik inya kekasih kok sama menyarik ya. Yalah, mana? Fatal benar ya Allah. Nah. Jadi sama berilmu, oh Allah tahu, nang tahu tu Allah, nang berilmu Allah, jangan ada diri kita. Nang sembahyang, di waktu kita sembahyang berdiri bukan kita nang tahu, bukan kita nang anu. Itu kodratnya Allah, iradatnya Allah yang berkehendak tadi dan berkuasanya tadi. Allahu Akbar, begitu angkat takbir kita sudah simpun di situ. Mati apa nama mati? Mati segala-galanya sifat. Yalah ilmu iradat habis. Nah, kayak apa cara mana? Berlatih kadanya mau kang. Betuntung itu langsung lah kadang-kadang awak dilatih bagaimana. Allahu Akbar. Nah, nang mangkat di sijin jua puasa mangkat bukan kita. Ini amaliyah ma'rifat sifat tadi. Perlu kalau sifat 20 sifat manik nang yanya nanti sifat manik kalau tahu hayat atau hidup. Nah, jangan kita nang hidup, Allah nang hidup tadi. Jasadnya nah, kalau kita sudah Allah nang menghidupkan, bapak kita mau hidup, kita mati sudah. Kayak lawannya lah. Mati kalau kuasa, nah Allah menguasai diri kita. Kita kan ada apa? Sami'un Allah atau mendengar. Allah mendengar. Kita ini jasadnya aja yang bisa mendengar. Pun Allah kada kau mendengarkan kada kau lagi. Makanya kita mati. Kenapa jadi mati? Karena kada ada bisi pandai, kada ada bisi ilmu, kada ada bisi nang menghidupkan Allah. Nyata benar sudah tuh. Nyata tuh. Kenyataan. Besar atau melihat Allah. Nah, setiap mana berbijim aja Allah melihat, bukan kita. Kak itu cara hendak belajar panah sifat tadi. Sifat kita kadada hanya ada sifatnya Allah, qudrat, iradat, ilmu, hayat sama kalam nambah kata-kata hal Allah. Kada bisa berkata apapun, nang bisa berkata hanya Allah. Nah, di situ untuk lisanhu laluan. Lisan ikam adalah lisan. Oh, aku nang berpandir itu, aku nang berkalam ya Allah. Amun ikam juga nang berpandir, ikam juga nang memberi ilmu, habis tak dua Tuhan. Ya kan? Nah, itu cara memanakan diri melalui sifat Allah. Nah, dan kalamnya atau berkalam, semua adalah sifat Allah, milik Allah pada suatu saat kembali dan menghilang dari hamba. Yang lain berapa? Suatu saat kita ada sampai inna lillahi wa inna ilaihi Nah, inna lillahi sesungguhnya ya Allah, lillahi bagi Allah, wa inna ilaihi dan hanya kepada inya pulang rajiun kembali. Ya kan? Nah, jadi hilang bini kah, hilang anak kah, hilang apa kah? Jangan tapi dipikirkan. Amunnya jadi pikiran lalu kita menjadi Tuhan. Umpat urusan Tuhan karena ya lah. Nah, jadi Tuhan gak ada mana? Jadi Tuhan mana? Makanya hilangkan sifat kehamba. Sifat kehambaan hilangkan, nah ada sifatnya Allah. Nah, kayak itu caranya tuh. Lalu ikam nyaman. Kayak apa nama hilangkan sifat hamba? Melihat Allah namanya. Nah, kayak itu caranya. Ya lah, yang berkehendak iradatnya Allah, berkuasa qudratnya Allah, yang berilmu ilmunya Allah. Hanya nyaman mulai. Cara menjabarkan hayat nang hidup Allah nang hidup. Berarti kita apa? Mati. Nah, mayat berkunjung. Jadi bila kita hendak berkehendak apapun itu kehendak Allah, maka aja kun
pepaya. Nah coba ya kan, yang kayak itu nyaman. Aku anak bini nangkar, nah ya dia bini nangkar, tapi hatinya nangkar juga. Hah? Muhanya nangkar kau dipulis ini kalau, ya ada. Banyak ini kayak burung tiong, ya Allah. Nah dihabangi digincu ya Allah, jadi bungas, ya ada. Itu tunggal tuh, nah coba gincu kamu bungas. Diserudungi bungas nyerek. Nah jadi muntawa kita kasih itu apa nanti dari Tuhan itu kita syukur. Namun kita bakal hendak diri seorang itu jadi Tuhan caranya. Belajar itu, kayak apa caranya? Musyahadah, muraqabah, lalu syauq, dirima. Dilatih dulu, yang penting riyadhahnya dulu dilatih. Mau nggak ada berarti nggak ada mau. Ya Allah. Nah ini padanya. Yang kedua musyahadah atau memandang dengan pandangan iman. Apa arti iman itu? Iman itu mengusungkan diri kita, nah ada hanya Allah. Itu iman ngarannya. Nyala kosong dan yakin Allah. Nah, ya Allah. Berarti kita caranya ada. Kalau sudah dilajari semalam, latihannya. Nah, bagus. Belum berbinian sudah binian itu pada anak anu banyak. Nah, ya Allah tak pakai. Ya Allah. Bagus masih bujang-bujangan. Bah mana nggak bujang lah. Tapi mau sudah orang berbini mau nambah itu 2 kali lipat ganda pahalanya. Kenapa? Karena orang yang sudah berbinian lebih afdalnya jadi imamnya Rasulullah ya. Bini sekong nak jadi imam ada nang 3 lagi atau nang 2? Suruh nang 2 ya. Karena lebih afdal. Yang lihat mau ya kalau saya ngomong lah. Oh iya Bang. Kelihatan orang. Mau saya kongin belum guru aja. Maya kalau itu siapa yang berkehendak itu jadi 2-3 tuh bukan kita. Maunya disar Allah menghendaki jadi ada itu kan jadi bang. Di mana-mana kan sangkutnya kan. Ya kalau atau di kapal kan di mana kan timbul jadinya kan apa kabar ditolak membajar ya kalau disinggahi di sari rumah ya. Nah musyahadah dengan memandang iman dan yakin bahwa hamba kuasa karena dikuasakan oleh Allah. Nyata benar. Musyahadahnya nggak itu mana? Kamu tuh berjalan ke sini, kadang bisa sampai nggak ada kuasanya Allah tuh. Sambil tuh nambah tasdik dalam hati nah menjalankan hendak bukan bensin, Allah menjalankan sampai ke sini. Ya kan? Nah harus gitu Pak. Tahu karena diri, tahu oleh Allah. Nang tahu tuh Allah, kita nggak ada tahu. Bungol tadi bang. Makanya manusia tuh bagus jadi orang bungol. Artinya orang makin kenalan Allah makin bodohnya bertambah, makin jahilnya bertambah. Kenapa jadi gitu? Karenanya kada ada besi tahuan lagi. Nah ada hanya Allah. Nah kayak itu ini syarek sampai orang bungol ya. Syarek. Apalagi Tuhan anak mati pian ini bungol. Kenapa itu banyak anak bungol? Padahal ampun orang dalam ya Allah. Nang pintar Allah. Yang tahu itu Allah. Nah kasih kita lagi. Hanya menurut ilmu juga daripada kalian. Hidup karena kehidupan oleh Allah nyamannya nih. Jadi ini ganda berharta banyak ampunku juga padahal ampunnya Allah. Ada kalau kisah Nabi Musa yang ada seorang miskin, inya miskin sehari makan baru kada makan. Akhirnya inya apa? Akhirnya inya berpada berdua laki bini berkompromi.
anu manya kita nih jar ada Nabi Musa kita ini bisa bakalan lawan Allah. Kenapa kita ada laporan ke situ minta padahkan lawan Allah? Ujar si alun di utang deh kebetulan Nabi Musa tuh orang Banjar juga pas kebanjiran tadi lah. Baiklah Allah Nabi Musa dia tegur emangnya kita berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar toh Allah? Baik. Nabi Musa menyamar toh Allah aja. Apa kabar? Baik. Ulun Nabi Musa datang ke sini ada hajat. Apa hajatnya? Minta sampaikan on Tuhan bahwa ulun ini nak kami berdua nambah ngawan makan bahan kada. Coba panglaporan Allah supaya ulun ini nah hidup nah kayak orang tua makan nah 3 kali sehari. Kayak apa? Tunggu ikan sini. Aku laporan on Tuhan. Nabi Musa kada banyak injong juga. Ya Allah. Ya Rob. Oh Nabi Musa ya Allah keras dulu Nabi Musa. Ya Rob. Nih cutolan calon nih hendak ini hidup kayak orang tua. Oh iya kan? Kenapa Nabi Musa jelas berat? Karena ulun nya bisa bawa panir lon pian. Kayak apa? Ya Allah ya Rabbi. Walhasil. Ujar Allah. Boleh bisa Nabi Musa ubari setahun aja nya sugi. Nggih ulun sabayang ana lawannya. Ya Allah. Datang terus sudah ya. Artinya kan boleh kerja. Ujar Allah kan bari setahun aja. Oh kada apa-apa aja dulu lagi bini deh. Alhamdulillah yang banyak aja kita diterima oleh Allah bahwa kita hidupnya sehari aja. Tapi walhasil diberi oleh Allah lah boleh ke rumah lah datang orang nama memberi duit apa sarabanya lah kada tahu datang dari mana ya Allah. Akhirnya sugi setelah sugi 2 laki bini mana mati bangun kita mana mati seorang nih ketahuan banyak kita nih kak banyak harta sudah. Artinya kita ulah kita beriakan ke anak yatim, ke orang-orang fakir siapa yang membutuhkan kita ulah rumah untuk makan gratis. Siapa aja ada pilih buruk raja kah, anak raja kah, nang betaring ada betaring kah, ya Allah nang betanduk kah, nah ujar sedih lagi bini. Pokoknya makhluk Allah Taala kita beri. Walhasil, nah hari-hari orang kedangan, anak yatim kedangan, nah siapa aja yang singgah kada boleh kada makan nah makanan tiap hari. Kalau pada tiap hari. Habis itu Allah hasil tinggal 2 bulan lagi nih omanya kita nih tinggal 2 bulan aja lagi diberi Allah Taala nih apa? Ada apa namanya? Kita undang lagi orang banyak-banyak supaya makanan harta kita nih kita beriakan. Tinggal 10 hari umumnya sampai sudah kata papa undang terus. Siapa aja yang membutuhkan diberikan duitnya. Yang lah. Walhasil apa Tuhan ngaran ini berkehendak nyalalah. Ujar Tuhan, ujar Nabi Musa. Nabi Musa kan mendengar seorang menyasidin kepada. Ya Allah Rabbi kenapa? Nah tinggal sudah nah sampai sudah setahun kenapa ada diambil? Musa, kamu ada tahu kan? Nang kuber ini Musa pamurah daripada aku jadinya. Ngon cukup nak mau ambil Allah Taala. Ya Allah, ada kita ya Allah. Jangan habis satu. Kita nang berdua tadi akhirnya subhanallah saya ujar Allah Ta'ala ujar Nabi Musa bukan kayak itu ya Allah ya Rabbi pian memang orang apa murah kada dia lebih murah dari papian hamba ni apa ada kelantaran pian beri taruhnya dianuakannya jadi aku subhan Musa subhan nanya ini pemurah benar siapa aja diberi lah walhasil nah dituyuk kita Rasulullah Allah yang sesuai ujar Allah Ta'ala barang siapa yang bersedekah ujar Nabi barang siapa bersedia hartanya akan dialambah oleh Allah ujar oleh akhirnya sampai meninggal berberkah ini dengan sedekah namunnya hendak berlimpah harta macam-macam ayo ya Allah ini jangan kita simpan kita sendiri korbankan karena Allah yang memberi. Iyalah. Ada ini kan ada. Habis itu, padahal kita sedekahkan
300, 400, aku 2 juta, 3 juta, ditambahi Allah bisa 40 juta. Dengan 4 juta tadi bisa 40 juta, berlipat-lipat ganda. Bukannya hilang, ditambahi oleh Allah. Ada kita takutannya lah. Nah ini. Melihat karena dilihatkan oleh Allah, mendengar karena didengarkan oleh Allah, berkata-kata karena diberi kuasa untuk berkata-kata oleh Allah. Ya Allah. Ada pada hamba ini enam ketiga mafhum, artinya bahwa mengerti seseorang bahwa sifat yang ada pada hamba ini adalah kepercayaan Allah atau anugerah Allah dari Allah kepada hamba untuk dipinjami oleh Allah. Jadi kita dipinjami aja. Kalau di dalam mantik itu kata-katanya majaziyun, karena dipinjam. Mati. Tutup aja. Jadi kita nih pinjaman aja. Mata meminjam, hinak meminjam, bergerak diinjami Tuhan, ya lah. Bepandir diinjami Tuhan. Jadi seberataan yang ada di dalam tubuh kita ini dipinjam, bisa-bisa lagi menggunakannya Allah. Maksudnya bisa-bisa kita mengenali sifat Allah. Jangan manusia kada sifat, kada tahu lawan sifatnya, sifat-sifat Allah. Iya, manusia rancak tu pintar melebihi daripada Allah karena merasa dirinya itu berkuat. Nah ini. Jakanya memandang ke sini, lentok. Sejangan itu aja lentok ya lah. Mau itu lentok ngalih sarik ini mengol benar. Pinjaman aja. Keempat, bersyukur kepada Allah atas kurnianya yang diberikannya. Makanya kita banyak bersyukur. Bersyukur itu namanya apa? Alhamdulillah kayak itu ada. Artinya bersedekah. Jangan ingin berajut. Arti bersyukur di sini apa nak ada di sedekah. Itu. Firman Allah, wa ma bikum min ni'matin min Allah. Artinya apapun yang ada pada diri kamu adalah nikmat atau pemberian dari Allah. Hanya kita kada ingat, hanya kita kada tahu menahu. Jujur aja kalau diajak Tuhan ya Allah, diberi makanan yang nyaman, alhamdulillah. Ada tetangga di higa yang beri, jangan dimusuhi. Ini kada dimusuhi, biar ini makan makarin terus. Ya Allah, ada di situ umbena kada tapi makan baru kada, biar aja mati ya. Ada bebaras. Ini cocok kita doakan orang lainnya. Mudah-mudahan lakas mati. Apa mudahan lakas mati? Sifat ingkinnya tadi. Nah kayak itu caranya. Kalau kita mendoakan inya lakas mati, takana pulang Allah Ta'ala ya. Ikam mendoakan kayak itu. Sifatnya aja nah kita doakan. Mudahan lakas mati ya Allah. Kalau mau tuh manusia nangga ini kan sebaratan ada lagi miskinnya lah. Tapi neraka lawan surga diciptakan untuk kita aja memilihnya lagi. Ya ada. Ini perguruan di Martapuran apa? Kalaparan. Ayo. Apa kita kan guru-guru? Kalaparan jadi ada bisi duit, ada bisi anak, akhir ini
Ini pengertiannya kita ya Allah. Ada kawa 10.100. Itu lihat lah. Ada kawa 100, 200. Mun gak ada dua apa adanya. Nah itu artinya ada juga kedinginan juga. Dan jadi kita harus menyembah. Nah kayak kita ada penyakit, alhamdulillah merasakan ya Allah pian nama ulah anak ulunna minta sembuh lawan pian minta sembuhakan karena pian nama ulah supaya ulun nyaman beribadah lawan pian ka itu yang lah mbak kada mampan jiwa ke dokter sambil kita apa dokter tuh syariat iya kalau lah jangan dokter menyembuhkan. Jadi kayak guru syukur masuk anu kayak apa OGD. Si den leher baru kok masuk ke OGD ya kalau ruangan OGD. Mana rokok si den? Pian bae biar dokter kan boleh berokok. Mongol benarikan si den. Tuhan ka anu dokter teh Tuhan ka. Kan ambilkan sini rokok. Bae isap sini nah. Kan orang sudah ma'rifat lawan Allah. Dokter napa ada? Akhirnya sidin meninggal bertulisan Allah. Maka nang kayak kana cocol itu tulisannya. No. Nampak benar enggak? No. Nampak inilah. Nah, di pelan kayak itu nih. Hanya sini nah nampak kalimat Allah. Mun kita kalimat apa? Hah? Harus dilatih, jangan kada dilatih. Nah sudah berbinian bertambah tingkatannya. Nah sudah tahu kesininya mana? Cara Allah terus. Iya kalau? Ya cara Allah. Jangan nang di hati lain pada itu luput. Makanya orang Bahari itu ada mengarang kitab kalau hendak bini supaya kasih sayang. Ibaratnya lapas dalam kita tetapnya keingatan orang kita. Kenapa? Ya nang kalimat ya nape. Waktu kita beranuan tadi berhubungan. Nah di situ ya nabi dalam hati aja jangan ya nabi jangan ya nabi dalam hati aja ya nabi. Nah lalu bini kita itu akan merasakan kasih sayang kita sampai mati itu kalimat Allah ya nabi Allah. Makanya sebelum bini itu harus belajar dulu. Jangan langsung bini-bini montong-montong pacaran lawas loh hendak kawin ya Allah orang digali dulu ilmunya supaya dapat anak yang bermanfaat dulu dan anaknya kena pintar bilanya anak itu ya nabi adik ya gani ya mungni ada juga ya gani ya mungni itu kalau jadi anak maka anak-anak ini akan sugih dan pintar selamanya. Larang aturan ini. Nah ya Allah, kenapa jadi larang? Karena ini jarang dilanjarakan guru-guru. Nah, jadi begitu kita hendak dulu berhubungan lawan bini, ada cetak cara maya Allah. Assalamualaikum ya babur rahmah. Assalamualaikum ya bini menjawab waalaikumsalam ya babur rahmah ya babur nikmah. Jadi bini assalamualaikum babur rahmah gitu. Waalaikumsalam ya babur nikmah. Si bini menjawab bininya ungul juga ya kan ungul bininya pada tahu dia agama juga tahu hantai aja ya Allah.
aturannya bini harus belajar juga. Nah itu tuh, bah ulun kada pernah banu kayak itu ya orang tua ulun kada pernah dulu aja sampai inilah sampai yang laki kada pernah begawian nang itu. Tutup aja ongolnya. Harus dituntut juga kan itu. Jadi untung nang bujang-bujangannya dicatat. Nah, ya Allah, anyar begitu hendak sudah ya Allah, anyar nikah batin. Asyhadu an la ilaha illallah, bini menjawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah, lalu mun kita berhubungan dua lagi bini, lalu nyaman. Amunnya kita langsung menggawin itu, kadang nang ucapan yang tadi, ya iblis menunggang bini. Ya merasa kada nyaman. Karena tak dulu iblis, bungul juga iblis ni lah, bisa nyolongor juga nya. Jangan kelihatan itu tampar bang. Iya kada kelihatan, taharap inya. Kayak itu. Ada lagi, amunnya kita hanyaran kawin loh, ada cara-caranya. Mulai sini lain, mulai sini lain, mulai sini lain. Nah, sampai sebukon awak bini-bini itu seberatan. Kenapa jadi naga itu kita kan menurut Rasulullah? Ada cara-caranya. Jadi ada ngarannya kitab tuh hukukil zaujain. Hak-hak suami istri. Kadang nang sembarangan nang kayak kucing mendapat daging langsung santap ya lo. Ini. Jadi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Artinya apapun yang ada dari diri kamu itu adalah nikmat pemberian Allah. Makanya jangan pemalar. Awak ini jangan dipemalarakan. Punya pemalar kan kalau bersyukur lawan Tuhan. Buktinya supaya bersyukur lawan Tuhan banyak amal, banyak ibadah, baik zahir dan batin. Kayak apa zahirnya? Yang ada nih. Masanya menuntut ilmu datang. Aku bahari pernah. Jadi waktu aku garing panas dingin nih. Guru sekompol pengajian kalau. Jadi ujar kawan itu mau disempetin panas dingin kada aku empat jam. Sampai ke sekumpul hilang. Dan berkahnya ilmu. Nah kayak itu cara meyakinkan diri kita. Bujur kakak ada ikan. Kubari itu anak garing. Nyala. Daripada Allah. Orang arif yakin. Kalau orang yang sudah yakin, orang yang kenal Allah dan sifat Allah tadi, yakin serta jazam. Artinya jazam itu mewajibkan pada dirinya. Pandangan batin mereka semuanya adalah milik dan kepunyaan Allah. Nah kalau nangka ini apa ngarannya? Ngarannya panafil. Kada ada lagi milik orang. Sentoloyo nih kan bukan seorang lagi. Sentoloyo. Ya. Milik dan kepunyaan Allah artinya kembali semuanya kepada Allah. Firman Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam benar maknanya sebenarnya. Kita semuanya kembali kepada Allah. Ada lagi apa nang ada? Kita lah sombong. Hanya besan duit 4 triliun aja. 4 triliun aja sudah sombong benar. Nah, berisi oto nah. Pajaknya di rumah. Pun kok. Amun orang kada berilmu itu ampun kok selajur tu, ampun Tuhan, ampunnya seorang. Bukan ampun Allah. Amun orang beisian oto nang itu, kayak apa cara bersyukur? Cara. Ya lah, supaya di akhirat kena kada ada tanyaan lagi. Nah, dan mobil itu jadi berberkah. Pernah naik
Ditanya kan di akhirat. Nah, yuk kayak apa kamu jawab? Ulun membawa nang halus ya Allah nah. Seribut anu kam, hukum ka anu dulu, dihukum lah kamar gelap. Berapa? 100 tahun. Jadi pertanggungjawabannya luar biasa. Itu mengatakan benar kan? Makanya sepeda motor bagus benar dibawa mengaji. Itu arti mensyukuri. Artinya sesungguhnya kita miliknya Allah dan semua kita akan kembali kepadanya, yakni bahwa kodrat iradat ilmu sama besar kalam dari hamba akan menghilang. Kodrat iradat ilmu hayat sama besar kalam habis. Kalau ini sudah habis tidak pernah ada bangkai. Makanya manusia bilanya kada kasini hina daripada anjing dan babi. Hina kada? Nah iya. Bila manusia kada kasini nih hina pada anjing dan babi. Malah ada anjing yang mulia. Ada kalau anjing masuk surga? Ada kalau? Ayo ikan. Tinggal kitanya aja lagi memain-mainkan. Berarti kita hidup dunia ini apa nih? Pinjaman warak. Sama aku minjam lawan masjid. Kayaknya dia ambil masjid lah. Ada lagi wisi. Ini hanya sekong pacar diampihi sudah patah hati mungol bener belum jadi bini amun ditinggalkan bini kayak apa kira-kira udah bisa gila karena merasa memiliki itu bener dia lah bahkan nama punya lah nang besan pacar hilang. Jangan dipikirkan. Ada sudah lagu-lagunya Allah. Lagunya ada Allah update. Pahlawan pun apa? Tumbuh satu, gugur satu, tumbuh 1000. Nah, jangan takutan ya Allah. Ini takutan benar. Nah, inilah. Yakni bahwa qudrat dan iradat ilmu sama besar kalam dari hamba akan menghilang. Roh hamba akan keluar dari jasmani, dari jasad kita, pulang kembali ke hadirat Allah. Sedangkan jasmani hamba dikuburkan dan dikembalikan ke asal. Asal dari tanah, kembali dari tanah. Makanya bubuhan ikam jangan kada ingat mengucap salam bila berangkat daripada rumah. Assalamualaikum ya Abu Basar. Assalamualaikum ya Abu Basir. Yalah. Ucap salam. Ikam bijak mana? Supaya kita mematuhi orang nang di bumi ini. Nampak jangan kita kembali ke situ. Ikam tuh kembali ke rumah kada mau ucap assalamualaikum. Apa kira-kira? Ini orang tua mana nih kalau dibaca. Iya lah. Nah itu perlu benar. Aku ingat bahari abah guru. Jangan ingat namanya. Supaya bumi mematuhi bumi kita ya Allah. Anak begawi anak kemana kata assalamualaikum ya Abu Basar. Wassalamualaikum ya Abu Basir. Amun kita patuh nyaman kalau kita patuh lawan gubernur nyaman kada? Urusan apa aja nyaman ya Allah. Oh, ikan mau semalam lah. Sini. Kemana apa? Jalanan ulun tuh hancur. Jumayan. Gembang esok kena usur. Nanya mana? Ini orang jarang nih memperingati bahwa kita mengucap salam dengan bumi. Yang lah, jarang kalau kita tahu jejak harusnya ada tahu bahasa saja.
Sama kayak itu. Jadi assalamualaikum ya Abu Basar, assalamualaikum Abul Basar ya tanah, Abul Basar ya lah. Nah, makanya ulama-ulama tuh bila meninggal lihat ya, mendung ada sedihnya karena ada lagi yang mengucap salam. Nah, yang ada sembrono ya Allah. Ya Allah, jasmani pulang kembali ke hadirat Allah, sedangkan jasmani hamba dikuburkan dengan dikembalikan ke asal dari tanah kembali ke tanah. Yalah, rame-rame. Nang kalimah berdoa dan mohon kepada Allah semoga roh kembali diterima di hadirat Allah dengan rahmat dan ridha-Nya, semoga pula jasmani di alam kubur dipeliharakan Allah daripada siksa kubur. Yalah, kayak apa kuburan gak ada menyiksa kita? Amun kita tahu diajak terus kada memberi salam ya Allah. Nya kada. Kita kada ingat lawan Rasulullah apa bunnya? Kada pernah berselawat lawan Rasulullah ya apa? Hah? Aku kenal Allah kada sembahyang lagi itu mual orangnya. Harap bener. Coba kan gua anu ka gubernur sudah kenal jualan gubernur. Cuma kita kada ada apa-apa misinya. Kada mau gubernur langsung melaksanakan anu yang menerima kada mau. Pasti apa garang misi kamu ini ya lah. Pasti bebandiran. Mohon berenai aja lah Pak. Sudah aku naon Pak. Sudah mulai gaji kami ya lah. Apa itu? Jadi syariat harus dipakai. Jadi kayak apa kepada Allah semoga roh kita kembali diterima di hadirat Allah. Banyak berselawat, banyak berzikir dengan Allah supaya kita diterima. Karena jasad dan rohani kita ampun ya Allah. Jangan kita miliki. Mau nikah miliki jangan sombong tadi. Sarapannya ampun ikam tadi. Tadi ning lawan Allah ya lah. Padahal bakami gini ampun Allah ya. Coba kan ada kami 2 hari kira-kira kayak apa? Rumah sakit lah. Ayo. Syaratnya ya Allah. Untung nih anu nih ibu jari kita kan bermatanya. Jakat ininya mengalung terus. Kalimpana enggak bunyi. Untung ada bermata. Yang keempat ma'rifat zat. Ma'rifat zat artinya mengenal zat atau mengenal diri Tuhan yang ada bersifat Tuhan dengan laisa, artinya tidak ada seumpamanya Allah. Dia maha mulia, maha agung dan maha besar, maha mendengar dan maha melihat. Berkata Sayyidi Ali al-Khawas bahwa diri zat Allah bukan ain atau bukan benda dan bukan dihukumkan oleh akal pikiran, tidak dapat diumpamakan seperti manusia atau diumpamakan seperti jin, bukan seperti malaikat dan bukan pula seperti ini. Napa tuh? Intan lah dan mutiara tidak dapat dihukumkan dengan akal. Mustahil yang seperti tersebut bukan begini dan bukan begitu, serta tidak dapat dihukumkan oleh suhud pandangan dengan manusia. Artinya pandangan hati yang mengatakan Tuhan begini bukan demikian, mustahil begitu. Barang siapa yang sudah mengetahui bahwa Tuhan Allah maujud artinya ada, zat Tuhan dan laisa itu Tuhan Allah dan maha suci dirinya, maka wajib menyembah kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Jadi anak mengetahui zat Allah itu namanya apa? Laisa kamitslihi syai'. Tahu lawan sifat-sifat Allah kadang disamakan dengan apa juga. Kalau diumpama lampu kadang kainnya menandakan kenalan Allah sudah masuk surga. Jadi nikmat yang paling ganda di hari kiamat itu ialah bertamuan lawan Allah. Amun Rasulullah kan bisa aja. Ya kalau di dunia kan bisa kita kenal ya.
Rasulullah. Jalan mengamalkan ma'rifat zat. Nah, kayaknya pulang. Wah, ini bertambah lagi ini. Ini masalah ketuhanan. Wah, ini banyak. Nah, martabat wahdah ini banyak nih kita. Ini mengenal kena alam-alam roh, alam misal, alam ajasad, napa ajasad, ketujuh martabat insan. Nah, ini kena dibuka martabat 7. Jangan kada turun mun ikam. Mun ikam anak tahu masalah martabat 7, ingat benar jabah itu. Jangan ikam kada turun. Amun ikam kada turun, sehingga martabat 4 aja kada turun. Kada paham yang mana. Jadi kalau sudah belajar martabat ini harus bujur-bujur turun. Jangan kada turun ikam. Ikam kena mengenal martabat apa misal aja. Kene. Pada mengetahui yang lainnya. Lalu upau. Iya jar Allah, jar gua abah guru sekompol nambah kapiran ikam belajar nang. Ya Allah, karena tak tinggal. Nya keterangan guru lo dibaca seorang lain. Nah, kalau keterangan guru ini ambilan daripada guru-guru nang lain daripada kitab sini. Nah, lalu menjelaskannya itu nyaman. Kayak ini caranya, kayak ini caranya. Jangan kada tahu. Makanya jarabah guru jangan sekali-kali kalau masalah ilmu dalamnya jangan kada turun. Masalah dalam, kalau masalah fikih nyaman aja. Ya kalau zahir. Kalau masalah dalam urusan hati kada kawa. Wah, aku dapat aja saking sombongnya. Ya lah. Sampai sini aja dong. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, beri petunjuk. Mudah-mudahan diridhoinya oleh Rasulullah. Menjempolkan. Jadi kita menulis selawat, kita hadiahkan abah lawan mama. Tujuannya kita menulis selawat ini di dalam kitab supaya abah lawan mama mendapat ampunan daripada seluruh malaikat. Bukan kita lagi yang minta ampunan, para malaikat. Itu untungnya orang nang belajar ilmu nih. Orang mau berkorban habis kitab untung oleh berapa tahun kita belajar, dia itu 2 kita dapat orang Tuhana, dapat ampunan kita karena kita hadiahkan orang tua kita. Ini untungnya. Amun para malaikat meminta ampunkan pada Allah, kabul kan? Karena mereka kada berdosa. Kalau kita betuyuk, bakal keluar siang tatapak 2 tapak sudah berdosa. Ya kan? Nang dilihat lain-lain dulu ya kan? Nah, ini untungnya kita. Jadi kada amal di sini kita dapat. Kita pun dapat nyata. Jangan kada dapat. Siapa madakan itu? Itu Rasulullah. Ya Rasulullah, man kadzaba fi kitabi sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, astaghfiruna fi yastaghfiruna malaikat. Berarti kulluhum malaikatnya yastaghfirun, meminta ampun kepada Allah. Untungnya. Jadi kamu jangan muler nulisnya. Biarlah berit apa. Selama kitabnya, apalagi kitab betuntung nena diangkat baik-baik ya Allah. Karena anak membuka, abah bisa baca ini kan? Siapa ada? Pada sampai 1,5 juta, 100-200 saja ya Allah. Nukar apa ada? Nukar rokok 2 login habis. Ya itu kuler juga manusianya ya Allah. Apa pendapat tentang wasilah? Nah, pendapat tentang wasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah.
semua pendapat tentang wasilah bagus semua untuk dijadikan pegangan dan dijadikan manfaat dunia dan akhirat. Jadi tentang wasilah itu ini bagus semua. Wasilah pada guru, wasilah pada Rasulullah, dari guru sampai kepada Rasul. Karena kayaknya kita ini kada berwasilah kepada Rasul pada guru-guru kita. Pertama ulama Kufah, ulama Makkah dan Madinah mengatakan wasilah ialah sembahyang 5 waktu. Untuk mencapai kehadirat Allah melalui wasilah, melalui Rasulullah. Kenapa jadi melalui Rasulullah? Karena Allah menyampaikan sembahyang kepada Rasul. Karena Rasulullah langsung bertemu lawan Allah Ta'ala. Wajib memang harus kita, kewajibanlah bagi diri kita berwasilah melalui Rasulullah. Yalah, karena sidin menyampaikan kepada kita. Kedua, Imam Malik dengan mengikut nafas dan pengikutnya wasilah ialah zikir kepada Allah atau ingat di hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam sembahyang ujar Allah Taala as-sholatu bi dzikri, ikam sembahyang ingat dengan. Artinya kita itu sembahyang jangan kita nang sembahyang. Nang sembahyang adalah Allah. Atau sembahyang itu seolah-olah Rasulullah nang sembah. Kenapa jadi Rasulullah? Karena kita ittiba kepada Rasul. Amun anak lagi paguruan ya. Nah, itu panak isih kan. Makanya panak-panak isih lalu panaknya kepada Rasulullah. Yalah Rasulullah lawan kepada Allah Ta'ala. Bila kita berpanak dengan Rasulullah, berarti kepada ulama dulu, ulama panak isih lah oleh Rasulullah, maka sama panaknya dengan yalah dua orang pedang satu bermata dua, pedang bermata dua. Bila kita menambah Rasulullah berarti tak kena Allah. Kalau mereka baca salawat kada baca zikir itu sudah baca zikir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sebut Allah kada. Satu pedang lalu menjadi tasabut kedua. Berzikir kada? Allah itu berzikir kada? Ya siapa orang bersalawat saja kada berzikir dengan Allah? Bungol benar itu. Kecuali Muhammad. Nah, ya. Kalau sallallahu ala Muhammad pasti disebut Allah dulu. Sallallahu ala Muhammad. Bersalawat dengan Allah dan Muhammad. Sallallahu. Bersalawat dengan Allah atas Muhammad. Nyamannya. Yang menurut sudah paham ke situ, pastilah banyak kamu salawat. Apalagi salawatnya tadi jangan kita nambah salawat. Nah, anak dalilnya lagi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya lah. Nah, kadang-kadang lagi Allah pun bersalawat kepada Nabi. Mengerampukan Quran kafir. Iya ada. Aku ingin ya Allah Ta'ala aku bersalawat juga lawan Nabi dan kekasih itu. Ayo. Yang bebuan wow madahakan berapa? Bersalawat lawan Nabi nya. Orang pemulutan berapa? Pemulutan? Jangan. Mun cidin ada anak kamu makai lawan Rasulullah buat siapa ini? Bina anti bersalawat itu mengagungkan Rasulullah, jangan ada tujuan apa-apa. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Allah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Di dalam kita ya Rabbi, Allah di situ Allah. Ya Rabbi telah. Ya Allah ya Rabbi ya Allah. Ala Muhammad atas Nabi Muhammad nah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Seluruh keluarganya Nabi Muhammad termasuk kita. Ujur siapa? Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Kita bila berselawat dengan Rasulullah otomatis umpat seluruh keluarga.
Bila kada buat ali aja kada asli aja bukul kada. Banyak kalau ulama nang itu, banyak kalau orang-orang perangga pintar. Daripada akan sudah pedang bermata tuh. Nah, kenapa lagi? Ketika ada pendapat kedua Imam Malik dengan pengikutnya lah. Ketika ada pendapat wasilah ialah berwassalawat kepada Nabi, berkah salawat kepada Nabi akan memperoleh rahmat dan dari Allah. Bila kita berselawat dengan Nabi pasti kita mendapat rahmat dari Allah. Mana contohnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya Allah, rahmatku ya Allah ya. Pasti dapat rahmat. Keempat, ada pendapat pula wasilah ialah mengenal asal kejadian diri atau mengenal sebenar-benar kejadian diri. Kada tahu lon kejadian diri napa? Berpuluh-puluh tahun sudah hidup pada kenal juga sampai kuitan meninggal pada tahu juga diri. Mengenal asal kejadian diri, mengenal dan mengetahui asal kejadian diri adalah perlu dan penting. Karena asal diri berwasilah dan mulia. Kalau diri kita hendak mulia, berwasilahlah kepada Rasulullah. Dan tahu asal diri kita, dari mana asal diri kita tadi. Karena kita mewasilah ini orang yang mulia, diri kita jadi mulia tidak? Jadi mulia. Jadi mulia kita anak mulia, kenali dulu siapa itu Rasulullah ya Allah. Kenal diri kita dulu. Pertama asal kejadian dari sebenarnya pada hakikatnya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur adalah nama Tuhan, Muhammad adalah nama Nabi. Karena yang paling mulia di dunia ini ada lain, ada bukan hanya Nabi Muhammad. Kenapa jadi mulia? Karena sidin bertemu dengan Allah. Makhluk lain kan tidak akan bertemu dengan Allah. Nah, jadi mulia kan kita. Makanya kita musyahadahnya lawan Nur Muhammad tadi. Abah guru mengatakan, barang siapa musyahadah lawan Nur Muhammad, insya Allah ia pasti selamat dunia dan akhirat. Hendak mengatakan dalilnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selamat kita. Kedua, asal diri berarti ada hubungan dengan nama Tuhan, Nur. Yalah. Juga ada hubungan dengan nama Nabi Muhammad. Jadi namanya Nur Muhammad. Ketiga, nama Tuhan itu baik dan mengenal diri, semoga diri menjadi baik dunia dan akhirat. Yalah. Nur Mustafa, Nur Mustafa, mala malah lakukan lontar seluruh bergemuruh karena adanya Nabi Muhammad. Bagus kalau melihat orang Nur, melihat orang Nur, melihat banyu Nur. Iyalah. Nah kayak cara musahadahnya. Sembahyang Nur, rukuk Nur. Iyalah. Apalagi baituan Nur juga. Apa ituan barangnya? Sembarang tafsirannya tuh. Ayo lihat. Ingat ya? Nang masuk Nur, nang keluar Nur lah jadi nyaman. Nurun ala nur. Dilaguakan lalu nyaman ya. Allah jaga pilihan babila juga pun betapa kaihan.
semua tubuhnya menjadi nur. Habis semua tubuh bebinian itu menjadi nur. Aluh tak kikis semuaan dosanya. Hanya menoleh orang nang dapatnya ahli nur tadi. Yang lebih akan Yudik sudah tahunannya ada, tapi anu lagi nya kan dari mendengar kisahnya. Tahun nurun ala nur. Apa lagi yang ngarannya bininya Inur? Pas bener. Nur Habibah tuh. Nah, nyaman benar boleh. Nang bajalan nur, nama minum nur. Jadi mesrakan, makanya cara bagus. Barang siapa memasrahkan nur menapa? Nur Muhammad, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Dan jalan inilah yang langkah sampai kepada hadirat Allah. Nah ini yang kami belajar dari Asrarun Nuraniyah, kitabnya ngarannya. Ya nang banyak nambah mimpi dengan Rasulullah. Nah, bebinian atau mimpi dengan Rasulullah nyamannya. Cuma bahari kada sempat pang bertemuan non bebinian tuh kan. Jaga sempat bertemuan dengan itu lalu bersambungkan nurun ala nur. Nyaman nambahnya aja. Han. Nanti kawin ini kada tahu di nur. Hah? Ada tahu di nur ini kawin ini. Dipadahkan menyangka. Nah ini nang malih badar. Kada sejalan nah. Lalu bisa bengkoknya nah. Ya Allah. Kalau orang beginian sudah tahu di nur nyamannya. Nah tilam disediakannya, kalambu diruntuhkannya. Ya kalau karena tahu di nur tadi. Amunnya kada tahu di nur pas sembarangan aja. Kayak apa kayaknya? Ini nggak ada tahu di nur. Bini-bini itu kasihan banget. Siapa nur itu ya Allah? Ya Allah ya Rasulullah. Namun kamu menjadi bini namun jangan ini harus tahu di situ. Jangan sembarang. Ya Allah suruh mengaji supaya inya bila sudah tahu di nur nah bersih nah bersemprot masuk ke kalambu ya Allah nah. Ini kada bau bihanya aja bilang bau tampuyak. Digunakan nur tadi ya Allah nah. Jangan anak pergi ke pasar aja anak benar berdosa benar bini-bini itu. Nah, sabarata bin laki-laki mencium berzina terus. Han, ini kada tahu di nur tadi. Padahal itu digunakan untuk si laki. Han beb. Ini kada beb besudah anak ke pasar. Turun mulai sini beb, tatap laki-laki itu mencium jinahnya. Han, ini kada tahu di nur. Han ya Allah. Jadi bini-bini nang kayak itu napa? Mau nak ke pasar tuh biar bau nang sedikit aja. Siang lah. Tapi untuk laki nah. Jadi bila baparak karena banyak, mai baunya aja. Lalu merangsang laki yang lah. Membawa yang lah. Nah, nur nang masuk. Apa kabar, Yude? Nah, itu kita cari yang paham di situ kita. Padahal kata gini. Jangan anak ke pasar berdosa. Di mana hadis Nabi semalam nol kadinya? Ujar Nabi bini-bini bila nangka ini. Jadi ini laki-laki lain mencium jinah berapa puluh sampai ke pasar orang mencium jinah harus tahu. Wah ini kan ya. Bila anak kuring lawan laki oma bau tampuyak.
sedih kalau padahal banyak bebinian mainnya cuma ilmunya kan ada. Ayo, makanya bini-bini itu supaya harum banyak membaca salawat dan jaki harum-harum di rumah kena supaya menyukai hati laki. Bilanya laki suka pahalanya luar biasa. Harum benar lah yang ini koni. Tapi di rumah mun sudah keluar tuh biar kada coba harum ada apa juga. Biar dihina orang ada apa juga ya. Tapi laki senang. Inilah jadi surga. Ini ganda sudah ke pasar kayak burung tiong no berdosa benar ini mati kena lihatnya kepaling daripada kuburnya. Ya Allah lah mana tadi mulia berkat ada hubungan dengan nama Allah dengan nama Tuhan dan sampai situ kan sedikit lagi lah. Nah ini rame nih membahas masalah nuklir karena yang perlu ini duduk nor ya lah bepandir nor menjangan nok kayak itu aku hendak pakai meja ada kalau ditahan nornya dan pakai meja ya lah jangan mengamehi ya lah nur nu kecuriak lalu